Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, hari ini kembali saya lanjutkan berada di lahan perkebunan jalan. Tentunya wes akhirnya hari-hari ini masih panen ya. Panen jenisnya macam-macam. Nah, yang kemarin belum sempat saya review di masing-masing ubi jalar. Nah, ini hari ini saya akan memanen yang jenis Raja Madu ya. Bagaimana bentuk kualitas umbinya ya, bahkan dari jumlah umbi atau yang ya pokoknya model itu lah didelok bareng-bareng. Nah, oke kawan, hari ini menunjukkan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Nah, tentunya wes podo rasa bareng ngenteni ya. Oke kawan, langsung aja ya, cekidot. Nah, ini kita menuju jenis yang akan saya awali dari jenis Raja Madu terlebih dahulu ya. Ini Raja Madu sudah mulai terkena penyakit ulat tekuk ya, karena memang sudah mulai menyerang di usia waktu panen ya. Tapi nggak masalah, yang penting ini umbinya sudah siap kita panen di usia tepat 3 bulan ya. Ini di bulan-bulan ini sudah tidak pernah mendapatkan asupan air ya. Jadinya sebenarnya ini masih sangat kekurangan ya, karena memang cuaca panas dan tidak adanya suplai air. Jadinya ya saya tinggal berdoa saja ya. Semoga isinya baik ya, seperti itu. Nah, oke kawan, ini adalah jenis Raja Madu ya Pak, si Raja Madu. Raja Madu ya, yang hari ini mempunyai tekstur batang tuh hijau ya. Daunnya mirip ubi cilembu ya. Ini daunnya runtingnya seperti ini. Nah, ini pendek ya. Kalau yang ubi madu yang ada di sebelah, nah seperti ini. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Nah, oke, langsung aja. Ini keunggulannya seperti apa kok sampai dinamakan itu Raja Madu ya. Nah, ini saya balik terlebih dahulu ya. Ini bentuknya. Nah, ini langsung aja dicek masing-masing dari batang ubi Raja Madu ya. Kenapa kok dinamakan Raja Madu ya? Karena ya kualitas rasanya pun koyok madu ya, pastinya seperti itu ya. Nggak kalah dengan ubi madu yang sudah kita tanam dari awal. Nah, memang sangat keras sekali kawan ya hari ini, karena memang musim panas dan pokoknya nek panas nggak pakai arit nggak bisa ya. Ini satu kelihatan sudah muncul, saya pangkas. Nah, ini mungkin nggak mampu karena memang sangat keras ubinya. Oh, kok ubinya ya bat. Alhamdulillah. Nah, ini ya Raja Madu. Kenapa saya namakan Raja Madu? Ubinya sebesar ini. Ini salah satu ubi andalan saya yang mulai saya kembangkan. Ini dipanen yang kedua ya. Ini areanya sampai ini. Ini mungkin untuk kalau semua pembibitan ini sudah ada sekitar 10.000 batang untuk jenis Raja Madu. Nah, yang saya panen tadi ini. Nah, ini kalau biar nggak penasaran, ini saya jajarkan dengan kentole sing nandur wes. Nah, ini memang besar ya. Ini kalau bobot ini sudah lebih dari 1 kilo, prediksi saya seperti itu, karena sudah melebihi betis saya ini. Ini ada beberapa umbi kelihatannya. Nah, ini yang ada di dalam juga masih, ini juga ukurannya ya lumayan besar juga ini. Nah, ini adalah ubi Raja Madu ya. Kita pangkas nih, karena batangnya ini tidak saya jabut, karena untuk pengembangan di lahan yang sebelah masih kosong ya. Ini insya Allah besok saya review saat penanaman di area yang satunya. Nah, untuk ubinya Raja Madu seperti apa kawan? Nah, ini Raja Madu berwarna oranye ya. Bagian dalamnya oranye. Nah, seperti ini. Oranye yang cukup menarik, dan kualitas rasa kemarin di oven juga mantap sekali, dikukus juga oke. Nah, ini kan keunggulan dari yang saya tanam, yaitu Raja Madu ya. Tidak main-main umbinya. Nah,
Ini kita acak juga, ini lihat yang lahan sebelahnya ya. Ini karena berbeda bedeng atas dan bawah. Ini kita juga mau cek yang bawah ya, karena ini nanti juga akan saya panen untuk Raja Madu yang bagian bawah. Ini selisih tanam 10 hari, tapi karena kondisi panas luar biasa ya, akhirnya mau nggak mau harus saya panen ya. Takut kena penyakit buleng ya, karena memang kekurangan air itu identik dengan adanya atau rawan penyakit buleng ya. Nah, ini umbinya sama ya, sama sudah muncul, tapi memang sangat keras sekali. Nah, ini lumayan bagus juga. Ini seperti ini ya, bentuk dari masing-masing umbi ya. Jadi kalau kita tanam Raja Madu itu nggak ada ruginya, dan rasanya pun sudah tidak main-main. Nah, ini ya, untuk umbinya seperti ini, warnanya kulitnya merah sekali ya, jadi aman kalau kita yang suka merah-merahan. Nah, ini sama ya, kita pangkas saja ini ya, potong del. Nah, seperti ini, sama warnanya adalah oranye, yang tengahnya ada sedikit kuning ya. Ini adalah kualitas unggulan dari saya, yaitu Raja Madu, yang kalau kita nikmati saat mentah pun itu enak sekali ya. Jadi kalau kita nggak membawa bekal ke lahan, ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti dahaga ya. Seperti itu. Jadi wes pokoknya multifungsi lah. Nah, ngelak kena tombo ya. Tadi ada juga yang sampai muncul di luar ya. Ini ada juga, kelihatannya ini juga ukuran super jumbo kembali ya ini ya, karena terpapar sinar matahari jadinya kehijauan ya. Ini saya potong. Nah, tidak main-main, ini besar juga. Nah, seperti ini ya. Ini adalah ubi Raja Madu. Nah, karo kentolku ya tak jejerne ya wis 11-12 lah. Hampir sama. Oke kawan, itu tadi ya salah satu ubi jalar saya yang hari ini mulai saya panen, ada Raja Madu. Dan ini saya lanjutkan cuplikannya saja ya, karena kalau 1 sampai suwi banget lah, medium panjang wes ngono ya. Nah, seperti ini ya, kita menuju gemoy 1 yang berwarna kuning ya. Kulitnya agak keputihan putih susu, tapi bagian dalamnya adalah kuning oranye ya. Nah, ini andalan saya yang jika saat penghujan pun umbinya bagus, batang tidak menjalar tanpa adanya akar sama sekali. Duh, kok bisa bang? Ya insya Allah bisa ya. Ini salah satu keunggulan dari jenis gemoy 1 yang berwarna kuning ya. Nah, kita cek juga kawan. Nah, ini memang sangat keras sekali dari apa itu tanahnya ya, karena memang sangat kekurangan air. Tapi ya Anda bisa mengecek ya, nanti umbinya sebesar apa walaupun masih tergolong kekurangan air ya. Nah, ini nggak main-main ini. Ini fakta ya, seperti halnya yang tadi. Ini adalah bibit kualitas unggul yang kita kembangkan di lahan, dan alhamdulillah hari ini sudah panen yang ketiga saat mulai pengembangan, dan juga umbinya sangat-sangatlah besar, mempunyai tekstur halus mulai dari batang, daun, bahkan umbinya juga mulus ya. Nah, kita pangkas saja ini, karena memang seluruh area yang saya tanam ini tidak ada yang saya jabut ya, karena untuk pembibitan semuanya ya. Jadi kita masih ada batang, bibit, juga masih umbi yang kecil pun ini akan nanti bisa panen di 1 bulan ke depan ya. Jadi kita multifungsi, sekali nanam insya Allah 2 kali panen pun bisa ya. Apalagi kalau banyak curah hujan ataupun masa-masa kering seperti ini, kalau kita mempunyai sistem pengairan yang bagus, itu bisa panen 2 kali dengan hampir sama ya. Mungkin persentase 60% ya dari panen yang perdana. Jadi kalau kita nanam musim-musim panas seperti ini, bisa Anda terapkan saat di usia panen yang pertama. Kita ambil aja umbi yang besar ya, tidak harus kita jabut total, biar nanti di bulan
berikutnya bisa kita panen kembali untuk pencabutan batang dan daun. Nah, oke kawan, ini langsung wae iki isine kaya apa Mas Jeruni. Nah ini ya, umbinya memang lurus-lurus, panjang dan juga besar ya. Tadi ada isinya 1 2 3 4, ada 5 6 ya. Ada 6 umbi ya dalam satu batang yang cukup bagus ya. Ini kita potong aja ini ya sebagai contoh umbinya berwarna apa. Kita panggang. Nah, ini kawan, ini adalah warnanya oranye agak muda ya, kekuningan ya. Ini kalau di kamera agak terlalu putih memang karena sinar matahari. Ini warnanya adalah oranye ya. Oranye muda. Ini sedikit ada corak seperti warna madu juga. Nah, karena memang ini salah satu pengembangan kita juga dari persilangan ubi madu yang awalnya seperti itu ya. Tapi sudah kita lakukan penyilangan dan hasil silangan kita silangan kembali menghasilkan salah satunya adalah ubi jalar yang kita kembangkan ini, yaitu gemoy 1 ya. Oke, lanjut, itu sebagai contoh saja ya, salah satu dari gemoy 1 yang berwarna kuning agak keputihan dari apanya ya, dari kulitnya ya. Oke, lanjut, ini menuju jenis yang sama-sama gemoy ya. Gemoy karena memang kita mempunyai 4 varian. Tadi ini gemoy yang 133 ya. Nah, ini kita menuju gemoy 133, sama-sama gemoy tapi daunnya ya berbeda sedikit ya. Tapi untuk batang sama, tidak ada akar sama sekali ya. Kenapa kok nggak bisa ada akar ya? Memang itulah keunggulan dari bibit-bibit yang kita kembangkan di lahan. Insya Allah ditanam dimanapun, kalaupun ada tumbuh akar itu sangat minim sekali ya. Nah, ini semua yang saya kembangkan ini kualitas tidak menjalar ya. Insya Allah seperti itu ya. Mungkin sampai saat panen paling panjang ini 90 cm di usia 3 bulan ya. Ini semua varietas ya. Bahkan untuk jenis mutiara, ada gading dong, ada raja madu, itu hanya sekitar 70 cm panjang dari batang yang menjalar ya. Jadi sudah aman, walaupun kita menanam jaraknya rapat, itu tidak akan mengganggu kalau kita berjalan di antar bedengan ya. Jadi tetap aman. Ini salah satu keunggulan. Oke kawan, ini langsung aja tadi gemoy 133 gimana muncul. Nah, ini kelihatan mudah muncul tapi sangat keras ya. Jadi saya memakai alat bantu sabit sebagai alat bantu untuk panen di hari ini ya. Ini sebagai tutorial saja. Nah, ini ya. Umbinya panjang dan besar ya. Ini sebesar lengan saya ya. Ini untuk gemoy 133. Umbinya biasanya yang sudah saya panen kemarin-kemarin itu banyak dan mulus ya, nggak ada lekuk sama sekali, kecuali lahan kita itu kurang bagus, kurang maksimal. Nah, ini untuk panjang ini nggak main-main ya. Nah, seperti ini ya. Ini panjang banget dari ubi. Nah, ini warnanya seperti ini ya. Ini oranye seperti warna wortel ya. Persis dengan wortel. Nah, ini untuk jenis gemoy 133. Bagaimana bagian dalamnya, guys? Ini biar nggak penasaran, kita mencoba memotong ya. Wah, reman-reman dipotong nggak apa-apa. Yang penting ini untuk membuktikan bahwasanya warnanya itu apa. Kadang ya biar nggak penasaran jenis itu warnanya apa bang. Nah, ini potong saja. Nah, gemoy yang super cantik ya, 133. Ini warnanya oranye. Nah, di bagian samping-samping itu muncul warna ungu ya. Itu melingkar, itu adalah warna ungu yang ada atau timbul di bagian pinggir. Di tengahnya warnanya oranye kemerahan, itu adalah salah satu gemoy 132. Ya, umbinya mirip sekali dengan yang 132. Bahkan kalau kita mengamati itu kalau belum begitu hafal dikatakan sama, tapi memang ada perbedaannya. Karena yang 132 identik dengan agak lebih bulat sedikit, tapi untuk yang 133 ini warnanya gini, panjang umbinya
itu selalu muncul sebagai ciri khas dari si gemoy ya. Gemoy memang variannya ada beberapa jenis ya. Nah, ini salah satunya yang saya kembangkan. Nah, ini yang 132 ya. Tadi 133, 132. Nah, ini hampir mirip ya. Ini karena tadi juga jejer jadi seperti ini ya. Nah, ini salah satu hobi yang saya kembangkan dan alhamdulillah itu pokoknya hasilnya menyenangkan lah. Nah, sama ya. Warnanya adalah oranye. Kecil sekali tadi yang ambilnya. Warnanya adalah oranye bagian dalam. Jadi kenapa kok saya selalu mengembangkan yang warna oranye? Memang di sini sangat favorit sekali warna oranye, apalagi jenis-jenis yang dikembangkan itu memang identik dengan rasa yang sangatlah manis ya. Jadi nggak main-main ya. Hemat sekali kalau kita membuat kolak atau ya mungkin manis-manis berasal dari ubi jalar ya, karena memang kualitas ubi jalar yang saya tanam ini adalah kualitas yang mempunyai rasa sangat manis. Nah, ini menuju ubi mutiara ya, yang kemarin di awal penanaman itu yang sudah atau sempat kekurangan air, jadinya wis sonasanu lah katanya orang Jawa ya. Lek panen ya bejo, lek ra panen ya wis urung rezeki, katanya seperti itu. Karena memang di awal juga sering kena penyakit embuk, saat tanam juga kurang air, akhirnya tanam ulang ya. Ini menyusul ya, karena itu tadi faktor alam itu nggak bisa kita prediksi jadinya. Nah, seperti ini ya. Ubinya ini enggak main-main ya, lumayan besar lah. Mungkin ini hampir 1 kilo. Nah, ini tak saya jajarkan kembali dengan betis saya. Wes betisnya ge artis lah, perbandingan ubi jalar wis rapopo. Nah, ini saya kembangkan jenis ini ya, jenis mutiara, yaitu ubi jalar terbaru yang beberapa waktu lalu juga sudah saya videokan banyak sekali, tapi kok umbinya belum bang. Nah, ini hari saya munculkan ubi mutiara buat kawan-kawan yang hari ini mau melihat tanaman seperti apa umbinya ya. Ini saya potong aja. Nah, ubi mutiara oranye kemerahan ya. Bedanya dengan gemoy 133 sama 132 ini perbedaan warna. Tadi ada yang melingkar ungu, tapi untuk ubi mutiara warnanya adalah oranye semuanya ya. Tidak ada warna ungu pada bagian umbinya. Nah, itu tadi. Kalau kita hanya mencermati daun, itu sekilas itu sama ya. Jadi kadang ya aku dewi ya sok-sok keliru lek urung tak amati beneran. Itu karena apa? Karena saking banyaknya varietas yang saya hadirkan atau saya tanam pada lahan. Ini bahkan ini sekarang sudah panen itu ada 6 jenis terbaru yang sudah tahap seleksi sudah masuk, tapi belum sempat saya videokan ya. Tadi juga sudah saya panen, ada beberapa jenis tapi kualitasnya ya pokoknya diacungi jempol 2 lah, seperti itu. Jadi mungkin untuk kawan-kawan bisa ditunggu saja kejutannya dari Bang Heri. Nah, ini untuk ubi mutiara bentuknya identik seperti ini ya. Beda dengan si gemoy. Gemoy identik dengan lurus dari atas, tapi untuk si ubi mutiara ini identik agak bulat, terus bagian atasnya itu ada seperti labu ya. Nah, itu salah satu ciri khas dari ubi mutiara yang saya kembangkan. Selain berwarna dalamnya hanya oranye, itu bentuknya identik seperti ini. Walaupun bentuknya panjang, ini juga sebenarnya bisa panjang, tapi tetap seperti ini ya. Jadi itulah kualitas yang kita hadirkan, yang hari ini saya sepil beberapa jenis dari varietas yang saya kembangkan. Nah, kenapa kalau mau panen kok enggak semuanya kelihatan dipanen ya? Ya wes pokoknya sembarangnya dewe, ya mumet. Tapi ya rapopo, tapi seneng ya. Oke kawan, hari ini pengenalan jenis-jenis ubi jalar yang saya panen. Ini mungkin kawan-kawan juga bisa ya menyimak di video YouTube ini ya. Semoga menjadi inspirasi, mungkin Anda tertarik salah satu varian
yang saya kembangkan, ubi mutiara, ada si gemoy 1, 2, 3 yang sudah saya dari awal tadi ya. Mungkin ya seperti itu, 3 bulan besarnya seperti itu yang sudah muncul ya. Jadi jangan khawatir menanam bibit yang dari saya itu hasilnya kurang memuaskan. Ya insya Allah memuaskan. Yang penting kita merawat gitu aja intinya ya. Karena petani kalau sudah terjun di bidang pertanian, segala sesuatu harus kita pikirkan dengan semangat, tentunya akan menghasilkan hasil yang maksimal. Intinya nek wong tani bertani tenanan itu berasal dari hati ya. Jangan hanya ikut-ikutan mencoba-coba, tapi memang harus mencoba, tapi dengan keseriusan, ketelatenan, dan mempunyai motivasi untuk berkembang di bidang pertanian. Contohnya seperti ini ya, kita menanam walaupun lahan yang sempit, itu kita bisa maksimalkan dengan hasil yang maksimal. Tentunya kita mulai dari pemilihan bibit tanaman, jenis tanaman, dan perawatan. Itulah faktor penting yang harus kita jalankan saat bertani, entah bertani padi, jagung, ataupun khususnya ubi jalar. Itu seperti yang saya lakukan. Untuk kawan-kawan yang pernah sharing dengan saya yang walaupun petani pemula, itu lewat bimbingan mungkin ya sedikit-sedikit dari saya juga ada masukan, itu bisa diterapkan dan alhamdulillah juga berhasil ya. Ya itulah gunanya kita berbagi pengalaman dan cerita saat berkebun ya. Mungkin motivasi itu datangnya bukan dari sekolah. Kalau ilmu pendidikan memang banyaknya dari sekolah, tapi untuk ilmu pertanian berawal kita melihat konten itu salah satu jadi motivasi dengan cara membuktikan dan mempelajari apa yang disampaikan, masuk akal atau tidak, dan Anda berusaha mencoba membuktikan cerita itu apakah nyata atau rekayasa. Nah, itulah kalau penilaian dari saya. Itu memang ya sedikit pengetahuan yang sudah saya lakukan. Ini saya bagikan buat kawan-kawan, buat khususnya yang masih petani pemula. Saya pun ya pemula, wong umurnya ya sih 12 tahun tambah 10 tahun. Berarti berapa? Ya wis oke lah. Oke, nggak apa-apa. Walaupun saya petani muda, ya dibilang muda ndak muda, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita harus berinovasi, berbagi pengalaman kalau kita punya ya, untuk kemajuan pertanian semuanya ya. Di bidang pertanian khusus ubi jalar hari ini saya hadirkan untuk kawan semuanya. Oke, salam tani Indonesia buat kawan, semoga berbahagia selalu ya, jadi inspirasi ya panen hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.